Tiga ilmu malam ini: sabar dalam melakukan ketaatan, sabar dalam menahan tidak maksiat, sabar dalam menghadapi musibah, dan kunci tidak ada batas kesabaran Bapak Ibu. Sampai kapan sabar nih? Sampai masuk ke liang lahat besok, barulah sabar kita menerima apa yang kita tanam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah summa salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim. Yang sama kita hormati, kita muliakan Bapak beserta Ibu, para alim, para ulama, tokoh masyarakat, hadirin wal hadirat. Tak bisa Ustaz sebutkan satu persatu. Seluruh keluargaku yang hadir malam hari ini, Ustaz doakan semua menjadi ahli surga. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan yang ceramah ini jauh lebih duluan masuk surga. Amin. Nah, ikhlas Bapak Ibu mengaminkannya. Ulang sekali lagi. Mudah-mudahan Bapak Ibu semua masuk surga. Amin. Yang ceramah ini jauh lebih duluan masuk surga. Amin. Itulah kira-kira judul malam ini Bapak Ibu, sesuai yang kita share, kita sampaikan ke masjid-masjid. Ini masih malam ke-9. Diusahakan nanti siapapun yang jadi protokol, sudah 9 malam kita keliling di masjid-masjid dan musola Ujung Batu. Kita ingin menyampaikan supaya ada peningkatan kualitas dakwah di Ujung Batu ini. Tolong nanti setiap malam supaya jangan terjadi pengulangan judul, maka MC tolong disampaikan langsung judul tausiah untuk malam-malamnya. Sudah saya susun sampai malam ke-30 Bapak Ibu. Saya sudah kirimkan ke masjid-masjid, termasuk Al-Hidayah sampai Ustaz Harun. Sampai besok malam dibacakan. Besok malam Ustaz Fadihul Hadi. Tujuannya supaya Bapak Ibu ada peningkatan setiap malam-malam Ramadan. Jangan sampai sudah malam ke-9 masih tetap judulnya syarat dan rukun puasa. Tidak masuk lagi Bapak Ibu. Malam ini judul yang sudah kita tentukan adalah keutamaan sifat sabar. Apa judulnya Bapak Ibu? Keutamaan sifat sabar. Sabar itu bahasa Arab, asalnya adalah sabara yasbiru. Maka dalam Al-Quran kalimat sabar dalam kalimat yang berbeda, pengertian yang sama, lebih dari 100 kali Bapak Ibu diulang-ulang dalam Al-Quran. Yang hafal Bapak Ibu termasuk dalam surah Al-Baqarah, wasta'inu bis sabri was shalah. Innallaha ma'as sabirin. Minta tolonglah kepada Allah dengan mendirikan sholat dan sabar. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Arti sabar ini Bapak Ibu, kalau dibuat secara istilah ataupun secara singkat bahasanya dulu supaya mudah diingat. Sabar ini sama asal katanya dengan al-imsak ataupun puasa. Apa arti puasa itu Pak Ustaz? Al-imsak menahan. Rupanya sabar ini juga arti secara bahasa adalah imsak menahan juga. Rupanya kalau dilihat Bapak Ibu tadi siang kan di rumah ada nasi, ada juga air. Tapi karena sedang puasa, Bapak Ibu tahan
tak dimakan nasinya, tak diminum airnya, maka itu disebut dengan sabar, tidak makan, tidak minum. Bapak Ibu, termasuk malam hari ini, ingat 10 tahun yang lalu Masjid Al-Hidayah ini belum ada AC sesejuk ini. Ingat betul saya dulu nih 2015-16, panasnya di Masjid Al-Hidayah nih. Sabar kita tahankan. Sekarang alhamdulillah sejuk, datang AC. Malah berlebih lagi AC-nya ini kalau menurut saya Bapak Ibu. Saya ini 3 lapis sekarang baju saya nih Bapak Ibu. Masih menggigil juga saya di depan ini. Tapi saya ikut dengan bahasa Pak Haji Zulkarnain Maitam. Apa kata beliau? Lebih bagus Pak Ustaz dingin daripada panas, kata beliau. Iyalah saya bilang begitu. Kalau bisa Bapak Ibu ini bertahan, ini syukur alhamdulillah ini. Subuh pun begini juga sejuknya. Berkat kesabaran berpanas-panas, rupanya berakhir dengan yang sejuk-sejuk Bapak Ibu. Mudah-mudahan ini juga berbuah hasil yang baik. Amin ya rabbal alamin. Yang pertama Bapak Ibu, kita dudukkan pokok permasalahan sabar ini dulu. Adakah menurut Bapak Ibu batas kesabaran? Ibu-ibu dulu. Hah? Adakah ibu-ibu batas kesabaran? Ada atau tidak ada? Nah, kata Bu Haja tidak ada Pak Ustaz. Kata ibu sebelah ada Pak Ustaz, kata dia. Kalau sudah menjadi-jadi dia mana bisa sabar-sabar awak, kata dia kan. Sekarang ibu-ibu tolong diam dulu, bapak-bapak dulu. Menurut bapak-bapak orang tua saya, ada nggak batas kesabaran? Ayo, Pak yang menjawabnya nih Pak. Bapak-bapak ada nggak Pak batas kesabaran? Ada. Kalau berbatas. Kata Bapak ada. Semana pagi? Buka nanti Bapak Ibu dalam surah Az-Zumar ayat ke-10 paling ujung. Hampir dia ujung ayatnya. Hafalnya Bapak Ibu ayat ini, cuman kadang-kadang kurang diterjemahkan, kurang ditafsirkan. Alladzina yuwaffas sabiruna ajruhum bighairi hisab. Orang-orang yang sudah ditempa luar biasa kesabarannya, maka orang ini tidak punya batas kesabaran. Maka karena orang tidak punya batas kesabaran, maka pahalanya pun tidak pernah dibatasi oleh Allah. Tafsirnya Bapak Ibu begini, tidak betul orang mengatakan ada batas kesabaran. Al-Quran mengajarkan tidak ada batas kesabaran, karena pahala sabar juga tidak dibatasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu-ibu tanya balik, ada tak batas kesabaran? Nah, berubah jawabannya langsung kan? Bapak-bapak, ada batas kesabaran? Tidak. Bapak kalau bilang tetap ada batas kesabaran, bertentangan dengan Quran juga. Ibu, ada tak batas kesabaran? Wah, yang dia ditanya ini bukan asal banyak. Bapak Ibu, kita sepakati batas kesabaran itu Bapak Ibu tidak ada. Dalilnya dalam surah Az-Zumar ayat ke-10, alladzina yuwaffas sabiruna ajruhum bighairi hisab. Orang-orang yang bersabar itu tidak ada batasannya, karena Allah pun kasih pahala orang yang sabar. Tidak Allah juga batasi pahalanya. Artinya pahala sabar ini tergantung kitanya. Makin kuat kita sabarnya, makin besar pahalanya. Makin sedikit sabarnya, sebatas itulah pahalanya. Bahasa lainnya, kalau cepat mengamuk, maka banyak ruginya. Tahu apa yang mengamuk? Marah. Berapa kerugian orang yang suka marah? Pertama, cepat tua. Apa sebab? Karena kalau bahasa kesehatannya, otot-ototnya tegang, kemudian matanya merah, raut wajahnya tertarik. Maka yang pertama diambil oleh Allah orang yang sering marah adalah kebahagiaan dalam hatinya. Orang marah Bapak Ibu bahagia enggak? Hilang saat itu kebahagiaan. Maka muncullah di raut wajah
orang yang marah itu lebih cepat tua daripada orang yang sering tersenyum. Maka lebih bagusnya kita, Pak Haji Zulkarnain, dapat bini itu tidak usah cantik tapi suka senyum, daripada dapat bini cantik cemberut aja. Maitam mana maitam pilih? Maitam sempurna. Dapat bini alhamdulillah cantik, murah pula senyum. Itulah surga dunia itu Bapak Ibu. Ini kadang-kadang sudah dapat yang hitam pendek pesek tonggek lagi, parahnya minta ampun, asal berjumpa dengan awak cemberut aja. Itu neraka dunia itu namanya Bapak Ibu. Tapi kalau disuruh memilih, terutama ini ustadz muda kita ini, besok kalau kau mencari istri, maka carilah, tidak usah muluk-muluk, cari yang gampang senyum. Tapi kau pastikan jangan pernah dia senyum-senyum sendiri. Itu gila namanya itu. Yang murah senyum. Karena sesungguhnya orang yang murah senyum, dalam bahasa kesehatannya Bapak Ibu, dia jauh lebih awet muda dan lebih jauh panjang umurnya insya Allah. Orang yang gampang stres, gampang kena stroke, tersumbat darah, kemudian nanti innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ibu-ibu tunjuk tangan yang suka stres. Ada? Ada. Yang suka tidak pernah punya sifat kesabaran, asik mengeluh saja. Ada? Tidak ada yang mengaku. Saya tengok ada 5 orang. Itu pun tunduk-tunduk dia. Mungkin saya itu Ustaz kata dia. Berarti pertama, sabar tidak ada batas. Kalau berbatas kesabaran, sebatas itulah pahala yang diberikan Allah. Berapa tingkatan sabar nih Pak Ustadz? Mestinya ada 3 Bapak Ibu kata para ulama. Sabar yang pertama ini adalah sabar dalam menahan diri supaya jangan melakukan maksiat. Ini yang paling tinggi nilainya. Adanya kesempatan Bapak Ibu untuk melakukan maksiat itu, tapi karena kita ingat bahwa kita ini akan mati, maka kita tahan. Saya tidak akan kerjakan ke ya Allah. Contoh, Bapak sedang sehat, duit ada, kemudian Bapak sering nongkrong di kedai, kemudian datang kawan diajaknya Bapak main domino, taruhan 50.000, Bapak bawa duit 5 juta. Kira-kira Bapak mampu nggak menahan jangan ikut main domino? Pada posisi itu Bapak sedang sehat, Bapak sedang banyak duit, dan Bapak pun tidak ada yang melarang melakukan itu kecuali Allah. Mampu tak Bapak menahan itu? Kalau Bapak mampu, disitulah letak pahala terbesar itu Bapak Ibu. Ibu sebenarnya mampu saja melakukan sesuatu hal, dapat duit membeli hal-hal yang tidak terlalu penting, tapi dia berpikir, apa gunanya aku hambur-hamburkan duit ini? Kemudian nanti kalau saya belikan ini untuk apa? Apa manfaatnya? Selalu dia menimbang-nimbang apa manfaat dan mudarat. Kemudian dia gunakan bekalan yang bermanfaat. Maka ibu sudah menahan diri hal yang tidak baik menjadi baik, maka ini pahalanya sangat besar ibu-ibu. Berlomba-lomba kita nomor 1, jadikanlah kesabaran nomor 1, menahan diri supaya tidak melakukan maksiat kepada Allah. Bapak mungkin hari ini masih sehat, ibu masih sehat, ustadz masih sehat, alhamdulillah. Mampukah sepanjang Ramadan ini berusaha menahan tidak melakukan dosa lewat mulut kita? Itu bagian maksiatnya. Mampukah Bapak Ibu menahan jangan mengata-ngatai orang? Mampukah kita Bapak Ibu jangan sampai menggibah orang? Mampukah kita jangan sampai memfitnah orang? Dan mampukah kita dosa pikiran kita ini jangan selalu berburuk sangka sama orang? Belajar dari sekarang Bapak Ibu, karena ini target yang paling besar kita dapat. Sabarkan aku ya Allah dalam menahan diriku, jangan sampai terjerumus melakukan maksiat kepadamu. Minta itu kepada Allah. 1 Bapak Ibu. Berapa lama waktunya ini? 10 menit? Lewat lah kalau gitu. Iya kan Pak? Belum lagi Bapak Ibu. 1. Yang kedua, sabar dalam melaksanakan ketaatan. Inilah dia contohnya malam ini. Kalau sabar menahan maksiat, paling tinggi pahalanya Bapak Ibu.
Sabar dalam melakukan taat, di bawahnya sikit. Bagaimana sabar dalam melakukan taat ini? Contoh paling dekat malam inilah Bapak Ibu, kita melaksanakan sholat sunnah tarawih. Sedang dilatih kesabaran kita nih Bapak Ibu. Mestinya lontong yang di rumah tadi belum selesai, mestinya sate tadi masih belum selesai, bakso tadi belum juga tuntas selesai. Awal tinggalkan semua itu Bapak Ibu. Kemudian azan tadi Ustadz kita datang, kita bersama-sama. Begitu nanti selesai sholat isya nih, ceramah lagi suara putih lama kali, dan begitu sabar saja. Habis ini nanti kita request lagi, Ustadz Harun Imam buat dulu Ustadz 5 juz malam ini. Oh langsung ikut tuh, ada bisa juga Ustadz. Kalau itu gak bisa toleransi juga tadi. Kalau sampai Bapak Ibu mampu tidak bantu mengasih kode sama Ustadz Harun ketika panjang ayatnya, disitulah letak pahala besar itu juga Bapak Ibu. Tapi kalau sudah nanti dibuatnya agak-agak 5 ayat, tahunya kan Ustadz-Ustadznya lama menjadi imam Pak. Cuma jaga masjid aku nggak pernah pahamnya aku sifat-sifat jemaah ini. Asal agak lama nih Ustadz Harun sedikit, nah juga selesai duluan dari belakang tuh. Kata dia, aku tahu Ustadz Harun. Ibu-ibu di belakang pura-pura dia, kata dia, nggak paham juga Ustadz Harun, selesai ya. Yang menggerutu, yang selalu tak ada sabar dalam hatinya melakukan ketaatan, maka disitulah batas pahala yang dia dapatkan. Latihlah ini Bapak Ibu. Ustadz Kuti itu karena masih 34 tahun, belum macam kami nih Pak Ustadz kena asam urat. Karena Pak Ustadz tanyanya, ini tambah asam urat bukan lah ya Pak Ustadz. Ustadz ialah 5 ayat, 6 ayat tahan. Kami 1 ayat saja. Qul huwallahu ahad. Kata Ustadz Harun, udah kejut dia sekali. Allahus samad, mulai goyang dia. Kalau sampai Ustadz Harun buat lagi Al-Imran 133 sampai 136 surah mengenai tentang masalah orang bertakwa dan taubat Bapak Ibu, itu udah gak iya lagi jemaah, sudah mulai. Apa dalam hatinya? Besok kalau imam ini lagi imam, aku udah sholat dia 3 ayat lagi kata dia. Dia ke Darul Iman. Sampai Darul Iman, jumpa lagi Ustadz berlian. Dia hajar Ustadz lagi imam lagi Bapak Ibu. Ini tidak bisa dibikinnya. Besok malam berangkat dia kan Islam Masjid Raya, dihantam Ustadz Hilman pula semakin panjang, sehingga Ramadannya sangat menyiksa bagi dia karena tidak punya kesabaran dalam melakukan ketaatan. Kalau aku pasrah saja ya Bapak Ibu, keliling aku tiap malam, aku kenali tipe-tipe imam tuh. Tidak pernah aku ngeluh, pasrah aja saya. Ada imam tuh Ustadz Harun, Allah Akbar, Bak Putra yang ikut hampir tiap malam dengan saya, pahamlah beliau tipe-tipe imam ini. Udah tahu dia 8 rakaat tambah 3 dengan witir, lebih pelan lagi dibuatnya Bismillah dengan Fatihah itu ketimbang surat fardu Isya. Allahu Akbar kata dia. Oh ini dari takdirnya lama dipikir saya dalam hati. Betul lah. Bismillahirrahmanirrahim kata dia. Ini gak sampai 8 rakaat lewat nih bawa di biasanya. Tapi sampai witir Pak, selesai juga Pak. Dia pelan-pelan ya. Di situ saatnya Pak, jangankan Bapak Ibu, Ustadz sekalipun dilatih kesabaran oleh imam-imam kita. Kalau paling tidak ya, Ustadz Harun bagus suaranya, kemudian tak panjang-panjangnya dibuat. Itu pun Bapak Ibu mengeluh juga, tidak tahu lagi saya modelnya cemana itu. Kalau tidak saya imam malam nih, cemana Bapak Ibu? Kalau saya imam malam ini nanti kacau balau Bapak Ibu. Sabar lagi. Tetapnya Ustadz Harun imam. Bagaimanapun juga jamaah kita ini sudah terlatih Pak Ustadz. Insya Allah setiap Ramadan, apalagi yang sudah ikut nanti 10 malam terakhir kita sholat sunnah sama-sama tahajud, lanjutkan dengan witir, ditambah lagi nanti sholat sunnah tasbih di penghujung Ramadan. Tiap tahun hampir tidak pernah kita tinggalkan Bapak Ibu. Jamaah ini sudah terlatih, maka ini tak ada obat seperti menampik beras. Beras itu diayak. Kalau bahasa orang Medannya maitam, apa bahasa di Melayu di kalau diayak itu? Ditampi, diaci. Diaci kan supaya paham, diaci, diayak. Ini tak akan semua bisa tinggal, ada yang jatuh. Kias Ramadan begitu hidup nih. Mulai malam pertama, kalau bisa perlu ditambah lagi sampai ke rumah Pak Haji, spanduk ditambah lagi, ditambah kenoping sana lagi.
padat luar biasa. Ini malam ke-9, tengoklah Bapak Ibu. Al-Hidayah saja di Pak Ustaz, ini sudah termasuk ramai nih Bapak Ibu. Kalau masuk Bapak Ibu ke masjid-masjid yang rawat musiman, sekarang tinggal pengurus inti lagi di masjid itu. Besoknya malam ke-10 terakhir itu 2 orang lagi tengok-tengok orang di mana? Apa terawih kita ke masjid lain lagi kita katanya. Bisa kosong masjid itu Bapak Ibu. Menampik beras begitu. Yang ibu masak, yang ibu tanak menjadi nasi kami makan enak, itu adalah dari hasil seleksi yang sangat panjang Bapak Ibu. Kalau dia waktu ditampik begini saja, malam pertama ikut, malam kedua ikut, malam ketiga mulai mengeluh, malam keempat mulai mengeluh, malam kelima dia tak datang lagi, maka dia sudah gagal, tidak akan jadi nasi, tidak akan jadi untung, tidak akan menjadi orang mendapat derajat orang bertakwa. Bertahan saja Bapak Ibu. Mana tahu ini Ramadan terakhir kita. Terakhir Bapak Ibu sudah setengah 8, setengah 9 tuh Bapak Ibu. Takut pula saya jadinya ini. Nomor 3 yang terakhir adalah sabar dalam melakukan ketaatan sudah. Menahan diri bermaksiat sudah. Sabar dalam apa Bapak Ibu? Oh belum sampai informasinya. Sabar dalam menerima musibah. Ini pun payah nih Bapak Ibu. Cuman kalau Bapak Ibu masih ingat kajian kita subuh dulu, bagaimana kita ini diajarkan oleh agama, seandainya datang pun musibah dalam diri kita, pantang mengeluh dan tanamkan kesabaran dalam hati dan tetap ucapkan syukur kepada Allah. Saya mau ingatkan Bapak Ibu termasuk diri saya begini. Sudah berapa ratus jenazah Bapak Ibu yang kita sholatkan di Al-Hidayah ini. Mulai Bapak tinggal di Batu ini, rasanya 200 lebih kan Bapak Ibu. Apa maksud Pak Ustaz? Kalau kita antarkan jenazah keluar dari ambulan masuk ke Masjid Al-Hidayah, katakanlah sering kami Ustaz diminta kadang-kadang, tolong nanti Pak Ustaz menjadi imam sholat jenazah almarhum ayah ya. Kalau ada Ustaz Khairul ke Pak Haji Firman, kadang ke kita ditawarkan. Jawaban kami sama. Selagi ada ahli waris yang bisa menjadi imam, itu jauh lebih baik dibandingkan kami sebagai imam ataupun ustaz. Tapi anaknya menyampaikan sekali lagi, lebih afdal saya sudah serahkan, tolong Pak Ustaz yang menjadi imam sholat jenazah. Ilmunya Bapak Ibu, begitu jenazah ini ditaruh di depan, kemudian nanti anak kandungnya jadi imam atau ustaz jadi imam, duka yang dialami anak kandung ke almarhum ayah dengan duka ustaz yang saya alami karena ini hanya kaitan jamaah, mana lebih sedih Bapak Ibu? Lebih sedih anaknya, maka dia lebih pantas, lebih khusyuk menjadi imam sholat jenazah almarhum ayahnya. Senang sedih-sedihnya dia, senang dekat-dekatnya dengan Allah, dia angkat takbir, usolli ala hadzal mayyiti arba'an takbiratin fardhu kifayati imaman lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Apa Bapak Ibu bacaan takbir pertama ini? Pernah enggak Bapak Ibu sholat jenazah? Pernah enggak Pak? Apa bacaan takbir pertama ini Pak? Baca Fatihah Pak. Bukan sholawat Pak, Fatihah. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Bayangkan Pak, yang di depan kita itu adalah jenazah almarhum ayah kita, tapi sedang bersedihnya, sedang hancur hati di kehilangan orang yang dicinta. Allah masih pesankan ke kita, sakit pun hatimu menahankan musibah ini, yang keluar dari lisanmu tetap kau katakan aku di pengasih penyayang, kata Allah. Dan cukup itu saja, kau katakan lagi Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala jenis puji bagimu ya Allah, Tuhan penguasa sekalian alam. Bayangkan Pak, padahal sedang bersedih, disuruh agama tetap, kau tetap ikhlas, kau harus ikhlas, kau harus tulus. Biarpun hatimu sedang hancur berduka, tapi harus kau tetap katakan aku pengasih penyayang, dan kau katakan aku ini adalah penguasa sekalian alam, dan kau puji-puji aku, kata Allah. Bayangkan Pak. Maka siapa yang mampu melakukan ini, sabar dalam menahan kalau dia ditimpa musibah, ini juga sangat tinggi nilainya Bapak Ibu.
Maka dikutuklah orang-orang yang dulu ketika masih zaman-zaman jahiliyah dulu. Apa kerjaan orang-orang syirik jahiliyah, kafir jahiliyah itu? Mereka memang sengaja membuat grup. Kalau ada orang meninggal, bertanda orang ini berjasa dalam hidupnya, dikasih upah, dikasih bayar, kasih duit untuk grup menangis kalau ada orang meninggal. Kemudian nanti diambil pasir, ditaruh ke atas kepala, kemudian rambut diacak-acak, kemudian mereka meratap bersama-sama. Itu bagi mereka adalah prestasi. Dalam Islam itu dilarang. Yang diperbolehkan dalam Islam kalau kena musibah Bapak Ibu boleh menangis, tapi tak boleh berkata-kata. Berkata-kata itu milik orang-orang jahiliyah. Orang Islam hanya boleh menangis, meneteskan air mata, tapi tak boleh mengata-ngatai jenazah atau sampai memburuk-burukkan jenazah. Intinya menangis itu adalah fitrah manusia, tapi menangisnya adalah menahan kesabaran, menahan diri karena diberi Allah musibah. Sejauh mana kesabaran kita Bapak Ibu, setinggi itu pahala yang Allah berikan kepada kita. 4 kali ditengok Ustaz Harun saya dari kamar itu Bapak Ibu. Lama kali itu Bang, bikin ada gitu. Sudah ini Ustaz. Udah 20-32 itu. Sudah selesai ini. 3 ilmu malam ini, sabar dalam melakukan ketaatan, sabar dalam menahan tidak maksiat, sabar dalam menghadapi musibah, dan kunci tidak ada batas kesabaran Bapak Ibu. Sampai kapan sabar nih? Sampai masuk ke liang lahat besok barulah sabar kita menerima apa yang kita tuai, kita tanam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Keterbatasan ilmu Ustaz Bapak Ibu, tolong Bapak Ibu maafkan, izinkan Ustaz dunia dan akhirat. Maaf Bapak Ibu. Dan sebelum Ustaz akhiri, yang di depan kita sekarang ini, Pak Putra ini adalah seorang polisi yang soleh insya Allah. Beliau ini anggota dari Polres Rokan-Hulu. Beliau menginfakkan semua tenaga, pikiran dan juga materinya untuk memvideokan kita hampir setiap malam, Ustaz-Ustaz ujung batu. Maka Bapak Ibu jangan lupa supaya ilmu ini semakin berkembang dan Ustaz kita ini nanti supaya berangkat juga ke Jakarta. Tolong Bapak Ibu like and share, subscribe kalau bisa channelnya Pak Ustaz, UCR channel. Sudah saya tempah di mobil kita juga. Siapa yang nampak nanti tolong di scan langsung kalau bisa, atau langsung nanti buka YouTube, tolong di subscribe. Kalau dapat kita 1000 besok, mungkin usahakan kita ceramah di Al-Hidayah lagi, kita akan ceramah di TV One. Bapak Ibu tinggal tonton di rumah saja lagi. Amin. Nah ikhlas Bapak Ibu saya tengok gagal berarti, tapi kita tengok nanti. Bapak-bapak yang sudah berumur tak pandai subscribe dan tahu ya, gak usah Pak ikut-ikutan, nanti kacau balau. Nanti aturan di like menjadi dislike, jadi gawat kita jadinya kan. Bapak yang bisa, ibu yang bisa, tolong sampaikan channel kita ini tidak ada unsur untuk ria. Daripada anak-anak kita nonton yang tak baik, kita ambil bagian. Kenapa tidak kita manfaatkan media YouTube ini juga kita isi dengan media dakwah kita. Mudah-mudahan nanti meninggal Ustaz, meninggal kita semua, meninggal Bang Putra, 100 tahun yang akan datang, YouTube masih ada, masih bisa ditonton oleh anak-anak cucu keturunan kita. Amin ya rabbal alamin. Semoga Allah jaga niat kita. Wattabi'u ya ulil absar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.